Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-362 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Di halaman serta panel pertama dari Manga Black Clover chapter ke-362 bisa dibilang kita malah disuguhkan dengan kejadian yang amat tidak penting, di mana adegannya adalah saat Raja Kira panik dan ketakutan akibat merasakan goncangan yang terjadi di Kerajaan Clover. Lalu meski dia merupakan seorang raja, Augustus Kira ternyata sama sekali tidak mengetahui apapun yang saat ini tengah terjadi pada kerajaannya. Yang ada lantaran adanya sebuah goncangan dan merasa sangat takut serta panik, dia malah meminta sebuah perlindungan walau demi apapun juga. Itu artinya Kira sama sekali tidak mempedulikan apa yang tengah terjadi pada kerajaannya. Sebab yang dia pikirkan hanyalah keselamatannya sendiri. Meski kejadian pertama yang kita lihat dari Manga Black Clover chapter ke-362 bisa dibilang tidak penting, bukan berarti setelah itu semua jalan ceritanya juga akan tidak penting. Soalnya setelah diperlihatkan dengan tingkah laku Raja Kira, kita akhirnya bisa melihat sebuah kejadian penting. Kejadian penting saat Kaisar Grand Forca yang dapat dengan mudahnya dibuat terlempar oleh satu pukulan salah satu klon milik Lucius. Tapi yang menarik dari kejadian ini jika menurut saya bukanlah hal tersebut. Pasalnya memang sangat wajar dengan kekuatan fisik Lucius yang sudah sangat meningkat setelah memakan jantung milik Lucifero membuatnya dapat melontarkan Kaisar Grand Forca hanya dengan satu pukulan saja. Dan yang menarik dari kejadian ini kalau menurut saya adalah akhirnya para warga Kerajaan Clover tahu jika yang menjadi pemimpin penyerangan ke kerajaan mereka adalah orang yang memiliki wajah sama dengan Julius. Lalu karena yang menjadi pemimpin penyerangan berwajah sama dengan Julius, jadinya membuat para warga Kerajaan Clover menganggap kalau Julius lah yang sekarang menjadi musuh mereka. Bahkan beberapa di antara mereka sampai berpikir alasan kenapa selama ini Julius tidak pernah muncul karena dia telah berubah menjadi musuh. Padahal kenyataan yang sebenarnya alasan kenapa Julius sebelumnya tidak muncul lantaran tubuhnya mengecil seperti saat dia masih muda. Makanya Julius tidak bisa menunjukkan dirinya di depan umum. Tentu saja setelah mengira jika yang menjadi pemimpin penyerangan adalah Julius membuat kebanyakan para warga mengalami yang namanya rasa keputusasaan. Sebab musuh yang harus mereka hadapi adalah sosok penyihir terkuat yang sebelumnya menjabat sebagai seorang kaisar sihir. Lalu di saat banyak para warga sudah mulai putus asa inilah Marx menggunakan sihirnya untuk mentransmisikan suara serta wajahnya. Dan saat dia melakukan hal tersebut, Marx langsung mengingat ucapan Julius dulu, di mana sang kaisar sihir tersebut berkata kepada Marx kalau informasi adalah senjata yang terkuat. Lalu mungkin akan datang sebuah hari di mana sihirmu bisa membantu orang lain lebih dari apapun. Dan ucapan Julius itu sekarang benar-benar terjadi, di mana dengan kekuatan sihirnya Marx berusaha membuat semangat semua warga Kerajaan Clover yang sudah mulai putus asa. Caranya dia mulai dengan memberitahukan kepada semua orang kalau bahwasanya tubuh Julius sang kaisar sihir saat ini tengah diambil alih oleh musuh. Yang tujuan Marx melakukan hal ini sangat jelas supaya nama baik Julius tidak ternodai oleh perbuatan yang sama sekali tidak dia lakukan. Marx yang berusaha membangkitkan kembali semangat semua warga Kerajaan Clover pastinya tidak hanya memberitahu tentang fakta jika tubuh Julius tengah diambil alih oleh musuh saja. Melainkan dia juga mengatakan kepada semua orang walau musuh yang mereka hadapi saat ini sangat kuat, namun sampai sekarang masih banyak kesatria sihir yang berjuang sampai mempertaruhkan nyawa demi Kerajaan Clover. Dan salah satu kesatria sihir yang sedang berjuang mati-matian tersebut adalah Yuno. Sosok kesatria sihir baru yang telah berhasil mengalahkan salah satu cloning pemimpin musuh. Pada awalnya memang tidak banyak yang tergerak setelah mendengar semua kata-kata dan informasi yang diucapkan oleh Marx. Akan tetapi di saat itulah Mimosa mengambil tindakan dengan cara ikut berbicara melalui sihir transmisi milik Marx. Lalu dengan sihir transmisi ini, tindakan pertama yang dilakukan oleh Mimosa adalah dengan memperkenalkan dirinya sebagai salah satu bangsawan Kerajaan Clover serta anggota kesatria sihir Golden Dawn.
Dan alasan kenapa Mimosa melakukan hal tersebut agar semua orang mau mendengar ucapannya yang merupakan seorang bangsawan serta anggota kesatria sihir Golden Dawn yang sangat dihormati oleh para warga kerajaan Clover. Dalam pidato yang dilakukan Mimosa dengan menggunakan sihir transmisi milik Mars, memang banyak yang dia katakan. Mulai dari Mimosa yang menjelaskan kalau Yuno adalah sama dengan dirinya anggota kesatria sihir Golden Dawn, Yuno yang merupakan pemilik Grimoire Clover berdaun 4, sampai prestasi serta Yuno yang terus berjuang untuk menjadi kuat supaya bisa menggapai impiannya menjadi seorang kaisar sihir juga Mimosa ucapkan dalam pidatonya. Dan tentunya dalam pidatonya Mimosa bukan hanya menjelaskan tentang Yuno saja, namun dia juga memberitahukan jika sampai sekarang para kapten serta banyak kesatria sihir masih berjuang mati-matian demi untuk melindungi mereka semua. Bahkan sampai saat ini sudah banyak kesatria sihir yang terluka dibawa kepadanya untuk diobati. Tapi dari banyaknya korban, Mimosa berucap kalau tidak ada warga yang mengalami luka parah. Mungkin memang tidak ada warga yang terluka parah. Namun ada satu hal yang tidak dia utarakan dan ditutupi kebenarannya, yaitu mengenai telah banyaknya kesatria sihir yang tewas. Dan saya memaklumi hal tersebut. Pasalnya jika Mimosa mengatakan sudah banyak kesatria sihir yang tewas, maka bukannya menjadi kembali bersemangat, mental para warga kerajaan Clover bisa saja menjadi semakin terpuruk. Makanya Mimosa menutupi fakta tersebut. Bisa dibilang dalam manga Black Clover chapter ke-362 ini, adegan paling banyak adalah saat Mimosa berpidato melalui sihir transmisi milik Mars. Karena Mimosa juga menjelaskan jika sihir yang sebelumnya Yuno gunakan dapat memberikan peningkatan kekuatan sihir dari semua orang. Oleh sebab itulah dia meminta kepada semua warga kerajaan Clover supaya menggunakan tambahan kekuatan itu untuk terus bertahan hidup walaupun dengan cara melarikan diri sekalipun. Pada akhirnya, kata-kata Mimosa memang berhasil membangkitkan semangat para warga kerajaan Clover yang tadinya sudah mulai putus asa. Namun yang paling menarik dari kejadian ini adalah ternyata ketika dirinya berpidato, Mimosa selalu mengingat sosok Asta. Bahkan kata-kata penyemangat yang dia utarakan diambil dari semangat dan rasa pantang menyerah yang pernah Mimosa lihat dari Asta. Dan jujur saja, saya tidak terlalu terkejut saat mengetahui kalau Asta dijadikan contoh penyemangat serta rasa pantang menyerah oleh Mimosa. Sebab Asta memang merupakan orang yang penuh semangat dan sama sekali tidak pernah menyerah walaupun harus bertarung melawan musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri sekalipun. Makanya bisa dibilang sosok Asta memang sangat cocok dijadikan contoh untuk memberikan semangat dan pantang menyerah. Di dalam alur cerita dari manga Black Clover chapter ke-362 ini memang lumayan banyak kejadian menarik yang terjadi. Akan tetapi dari semua itu, jika menurut saya kejadian inilah yang paling mengejutkan. Di mana untuk pertama kalinya saya melihat Seke tidak kabur dan takut saat menghadapi musuh yang amat kuat. Bahkan di chapter ini kita bisa melihat dia dengan gagah berani meminta semua orang untuk pergi sedangkan dirinya akan menahan malaikat tanpa kaki pasukan milik Lucius. Padahal kekuatan sihirnya saja terbukti dapat dengan mudah dihancurkan oleh malaikat tanpa kaki. Namun bukan itu saja yang membuat saya terkejut. Melainkan saat terjatuh akibat sihirnya dihancurkan, Seke di dalam hatinya berucap serta menyadari jika menjadi kuat itu tidaklah mudah. Tapi dirinya akan tetap berusaha dan mencoba untuk menjadi kuat. Dan yang mengejutkannya, yang dijadikan contoh agar dirinya dapat terus berusaha serta pantang menyerah supaya bisa menjadi lebih kuat adalah sosok Asta. Karena di mata Seke sekarang, Asta ialah satu-satunya orang yang pernah dia lihat pantang menyerah meskipun tengah bertarung melawan musuh yang kekuatannya jauh di atasnya sekalipun. Di manga Black Clover chapter ke-362 ini, sosok Lucius memang sangat jarang diperlihatkan berbicara. Bahkan di dalam satu chapter ini, Lucius hanya diperlihatkan berbicara pada 2 panel saja. Dan yang dia ucapkan adalah mengenai reaksinya atas pidato Mars serta Mimosa. Lantaran walau seberapapun semua orang berusaha, menurutnya hasilnya akan tetap sama saja. Namun walau Lucius berucap demikian, hal itu sama sekali tidak bisa mempengaruhi Yuno. Buktinya Yuno dengan santainya menjawab, benarkah? Yang itu artinya Yuno sama sekali tidak mempercayai ucapan Lucius. Sebab menurutnya selama dia masih tetap terus berusaha, maka semuanya masih mungkin saja terjadi.
Kalau di kerajaan Clover sekarang keadaannya tengah genting-gentingnya, berbeda halnya dengan apa yang terjadi di negeri matahari. Pasalnya di negeri matahari kita dapat melihat kesiapan Asta untuk kembali ke kerajaan Clover. Namun di kejadian ini yang paling menarik bukan tentang kesiapan Asta, melainkan mengenai ucapan Asta yang menanyakan kepada Ryuya anggota yang lainnya. Dan jawaban yang diberikan oleh Ryuya adalah mereka sepertinya mulai bersiap. Dan kenapa percakapan antara Asta serta Ryuya ini bisa menarik perhatian saya? Karena perkataan Asta ini sama saja dengan menegaskan jika dia tidak akan kembali sendiri ke kerajaan Clover, melainkan dia juga akan membawa serta beberapa orang bersamanya. Dan kalau menurut saya, besar kemungkinannya yang akan ikut Asta menuju ke kerajaan Clover adalah para Ryuzen. Cuma untuk sekarang kita masih belum tahu siapa saja yang bakal ikut. Apakah semuanya yaitu ketujuh Ryuzen akan ikut Asta ke kerajaan Clover ataupun hanya beberapa orang saja. Namun yang jelas besar kemungkinannya kalau Ichika serta Yosuga pasti bakal ikut. Untuk Ichika alasan dia ingin ikut lantaran tentunya dia ingin bertemu dengan Yami. Sedangkan Yosuga lantaran dia ingin bertemu dengan wanita pengguna sihir api yang kuat. Akan tetapi yang jadi pertanyaan adalah apakah Ryuya juga bakal ikut ke kerajaan Clover? Seharusnya sebagai seorang shogun dia tidak akan bisa begitu saja pergi meninggalkan wilayah kekuasaannya. Apalagi di negeri matahari yang dia pimpin baru saja mendapat bencana dari ketiga orang paladin serta naga berkepala 5. Jadi normalnya Ryuya tidak akan ikut ke kerajaan Clover bersama dengan Asta, sebab dia harus terlebih dulu mengurusi wilayahnya. Namun jujur saja saya sangat berharap jika Ryuya akan ikut pergi ke kerajaan Clover. Soalnya kekuatan mata Tengensu-nya sangat dibutuhkan untuk menghadapi Lucius beserta pasukannya. Apakah Ryuya bakal ikut ke kerajaan Clover? Dan siapa sajakah para Ryuzen yang akan ikut dengan Asta? Apakah hanya beberapa? Atau malah semuanya? Kalau kalian mempunyai pendapat, silahkan tinggalkan pendapat tersebut pada kolom komentar. Pastinya Asta sudah sangat tidak sabar untuk kembali ke kerajaan Clover. Cuma sayangnya keinginannya tersebut tidak akan bisa segera menjadi kenyataan. Sebab di hutan penyihir di mana teman-temannya akan menggunakan sihir untuk menjemputnya malah harus kedatangan tamu yang tidak diundang. Dan tamu itu tentunya bukan datang dengan niat baik. Karena yang datang ke hutan penyihir adalah Damnatio dalam mode paladinnya. Lalu yang lebih mengejutkannya lagi saat dia datang, Damnatio selain membawa serta pasukan malaikat tanpa kaki, dia juga berhasil menggagalkan sihir yang rencananya akan digunakan untuk menjemput Asta. Itu artinya selama paladin Damnatio serta para malaikat tanpa kaki tidak dikalahkan, maka Asta tidak akan bisa dipanggil dan dibawa kembali ke kerajaan Clover. Akan seperti apakah pertarungan antara para pasukan Black Bull bersama para penyihir hutan penyihir dengan paladin Damnatio beserta para malaikat tanpa kaki? Apakah pasukan Black Bull akan bisa mengalahkannya? Atau mungkin mereka malah akan dibuat kesulitan oleh paladin Damnatio beserta pasukannya? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Tapi yang jelas apapun yang terjadi nanti, jalan cerita dari manga Black Clover ke depannya akan semakin seru lagi. Yang itu artinya manga Black Clover menjadi semakin sangat layak untuk terus dinantikan. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-362 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.